Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustadzah, bagaimana kabarnya semua? Ustadzah harap kabar anak-anak beserta keluarga di rumah baik-baik saja ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita masuk ke video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan solihah. Amin. Baiklah anak-anak ustadzah, kali ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, kita belajar pembelajaran 4 dengan judul Rasulku Idolaku. A. Belajar teladan dari Nabi Adam alaihissalam. 1. Awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, anak-anak, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit, dan malaikat, Allah berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya untuk menghuni, mengisi, serta memelihara bumi, tempat tinggalnya. Nah, suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat. Nah, anak-anak ada yang mau tahu nggak isi pembicaraannya? Nah, Ustazah kasih tahu ya. Nah, isi pembicaraannya berkisar tentang penciptaan Adam atau leluhur manusia. Nah, Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Nah, tugas mereka adalah memakmurkan bumi. Mendengar penjelasan itu, para malaikat heran. Mengapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Mestinya malaikatlah yang diberi kehormatan seperti itu. Bukankah malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah? Nah, bumi akan aman bila dihuni malaikat. Nah, para malaikat berpikir tak akan ada kerusakan dan pertumpahan darah jikalau mereka yang menghuninya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'annya dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwasanya para malaikat masih merasa penasaran. Mereka berpikir, mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadaan mereka. Oleh karena itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang lebih baik. Nah, mereka khawatir apabila Allah menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari. Nah, jadi muncullah keraguan di kalangan malaikat. Mereka juga berpikir, mampukah manusia mengemban tugas berat itu, sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin. Ternyata mereka saling berbuat keonaran, banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan, dan kerusakan di sana. Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, disitulah Allah menjawab keraguan malaikat dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi anak-anak, keraguan para malaikat itu sebenarnya tidak beralasan, sebab Adam mempunyai beberapa keistimewaan. Apa aja Ustazah? Nah, Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah. Ruhnya juga langsung ditiup oleh Allah. Selain itu, Adam juga dikaruniai akal. Berkat akal itulah Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Nah, akal itulah yang memungkinkan Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Nah, keistimewaan ini benar-benar terbukti. Nah, Nabi Adam mampu mengungkapkan nama benda-benda.
kemampuan itu ternyata tidak dimiliki para malaikat. Mereka bungkam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya para malaikat pun mengakui keistimewaan Adam. Baiklah anak-anak, kita lanjut yang kedua, yaitu Nabi Adam berasal dari tanah. Nah, kata Adam berasal dari adim. Adimul ardi berarti permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah meninggal, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Nah, jadi anak-anak, Nabi Adam dan anak cucunya itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Nah, saat itulah wujud Adam menjadi sempurna. Kemudian Allah menyampaikan sebuah perintah kepada para malaikat. Nah, perintah itu juga berlaku bagi makhluk lainnya yang saat itu juga berada dekat dengan para malaikat. Nah, isi perintahnya itu menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam. Suatu penghormatan yang tak diberikan kepada makhluk selainnya. Alhasil, para malaikat patuh kepada perintah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka bersujud kepada Adam. Namun, ada makhluk yang membangkang. Siapakah dia? Ya, dia adalah iblis. Dia adalah orang yang sangat sombong. Iblis merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Nah, anak-anak, iblis beralasan bahwa ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, menurut iblis, api itu lebih baik daripada tanah. Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan tidak boleh merasa lebih bagus atau merasa lebih hebat dari orang lain, karena semua sifat itu ada pada diri iblis. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nah, untuk tugas anak-anak, silahkan kerjakan pelajaran apa yang bisa anak-anak ambil dari kisah Nabi Adam. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Kita lanjut minggu depan. Oke. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.